Jadi Lembaga Budaya Titi Mangsa yang saya dirikan itu memang concern mengalihwahanakan karya sastra. Oke, ini kan kita membicarakan tentang monolog Inggit Ganarsi gitu ya. Mungkin boleh ceritain nggak sih, mungkin kenapa sih memilih lakon Inggit Ganarsi untuk pementasan monolog kali ini? Apa yang latar belakang ini apa nih? Oke, jadi Lembaga Budaya Titi Mangsa yang saya dirikan itu memang concern mengalihwahanakan karya sastra ke dalam panggung. Jadi ini adalah pertunjukan yang kami buat yang ke-34. Dan saya mengalihwahanakan karyanya Ramadan KH yang berjudul Ku Antar ke Gerbang. Mengapa penting? Karena memang bagaimana kita bisa melihat sudut pandang yang lain tentang lahirnya bangsa Indonesia dan juga bisa melihat dalam bentuk pengenalan yang berbeda lah. Salah satunya dalam pertunjukan ini. Pertunjukannya monolog Inggit itu nanti juga akan ada orkestra, akan ada musical juga di sana dan akan ada choir atau paduan suara. Oke, berapa lama? Durasinya, kalau pertunjukannya sendiri durasinya akan 2 jam. Persiapannya sebetulnya naskah kita bikin dari tahun lalu. Jadi kita juga banyak riset dari banyak buku yang untuk memperkuat tentang kisah tersebut. Bagaimana seorang Inggit Garnasi mendampingi Bung Karno ketika dia masih di masa-masa awal ketika tinggal di Bandung, dia bersekolah sampai akhirnya dia mengantarkan ke gerbang kemerdekaan. Kalau pemerannya siapa aja nih yang dilibatkan dalam hal ini? Untuk monolog ini adalah saya sendiri yang akan memerankan, tapi akan ada 2 pemain yang lain. Dia lebih akan menceritakan beberapa karakter yang akan ada di pentas tersebut, tetapi akan dinyanyikan gitu. Kesulitan apa yang ditemui ini selama persiapan? Sulit adalah bagaimana untuk bisa hafal secara rinci tentang sejarah karena melibatkan nama orang, kejadian, dan di luar itu juga bagaimana kita sendiri harus paham yang mau kita sampaikan itu apa. Jadi waktu konsentrasi yang luar biasa sih yang harus saya persiapkan untuk menuju ke pertunjukan tersebut. Selain Mbak Evi sebagai pelakon utama, mungkin 2 orang tadi hanya 3 orang atau berapa? Ada 3 orang yang lain, memang mereka penyanyi opera. Lalu di dalam pertunjukan ini ada Marsha Timothy yang sebagai co-producer. Saya sendiri juga menjadi produser di dalam pertunjukan ini. Apa sih target Mbak Evi sendiri dalam pementasan kali ini? Ingin merangkul seluas-luasnya orang mencintai karya sastra Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda. Juga melihat beragam macam sudut pandang tentang sejarah kita dari beragam karya kesusastraan gitu. Dan aku juga ingin mengajak lintas profesi, di mana di sini juga kan ada Kang Afif Priyatna dan juga ada Dian HP, ada Rudi Dodo, ada juga Iskandar Ludin, ada Mas Bian dan Tenun Baron. Dalam profesi masing-masing mereka bersatu luruh di dalam sebuah pertunjukan dan menghadirkan sebuah karya seni gitu. Tapi gimana perasaannya nih? Kan bentar lagi Sabtu ya kalau nggak salah ya? Nanti masih bulan April tanggal 18. Ini kan udah mendekati Maret, April tinggal sebulan lagi. Rasanya deg-degan. Rasanya deg-degan dan memang tabungannya adalah latihan dan latihan. Karena biar bagaimanapun seni pertunjukan itu adalah momen ya, pada saat itu kita bisa melihat langsung proses latihan yang kita jalani gitu. Kalau setiap Mbak Evi untuk mendalami karakter, apa sih yang di benak cara untuk bisa tetap mendalami, dan ibaratnya kan susah kalau memasuki suatu karakter yang dimana itu bukan karakter kita gitu. Iya. Selain melatih konsentrasi dan sensitivitas perasaan kita dengan situasi yang berada di dalam naskah tersebut, aku juga tentu lebih banyak research dan atau banyak membaca karya-karya yang berhubungan dengan naskah tersebut, biasanya begitu. Kalau boleh tahu sedikit, Inggit itu siapa sih dia, mungkin boleh dijelasin? Iya. Banyak nama-nama tokoh yang tidak ada atau tidak begitu populer di dalam sejarah tentu, tetapi mereka sebetulnya memberikan peranan penting kepada lahirnya tanah air lewat kisah hidupnya atau juga apa yang berkaitan dengan dia.
Inggit itu bagi saya penting adalah salah satunya dari kisah hidupnya dia kita mengajarkan bahwa bangsa Indonesia lahir dari beragam macam situasi gitu. Dan dia bisa dibilang mungkin salah satu perempuan yang berada di wilayah domestik pendiri bangsa, di mana dia berdekatan dengan Syahrir Hatta, Sartono, sama Umbaka, atau juga Dawes Dekker atau Dr. Cipto, orang-orang yang penting lah bagaimana melahirkan bangsa ini. Dan dia adalah perempuan yang berada di tengah mereka ketika mendampingi seorang Soekarno. Tapi ketika Indonesia menuju kemerdekaan, dia mengambil sikapnya untuk meninggalkan seorang Bung Karno disebabkan karena pilihan hidupnya gitu. Masih ada hubungannya dengan, ini kan tokoh perempuan ya? Ada hubungannya dengan RA Kartini atau gimana? Jadi banyak sekali kisah-kisah inspiratif tentang perempuan dalam beragam macam bentuk dan situasi. Jadi ya setiap manusia menurut saya punya puisinya sendiri dalam hidupnya. Semua manusia, perempuan juga khususnya punya kisah-kisah penting di dalam pengalaman hidupnya. Dan Inggit adalah salah satu yang memiliki pengalaman menarik untuk dibagi ke banyak orang.